Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih dalam keadaan semangat. Nah, adik-adik pinter dan hebat loh. Kenapa? Karena semuanya masih stay at home. Nah, luar biasa ya. Masih mau stay at home atau tetap di rumah. Nah, luar biasa. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang tahu bahwa ada binatang yang selalu stay at home atau selalu di dalam rumahnya? Nah, kemana dia pergi dan saat dia berjalan, dia selalu membawa rumahnya. Ayo, binatang apa? Ayo. Ya, betul, yaitu kura-kura dan siput. Yeay. Nah, jadi kura-kura dan siput itu selalu membawa rumahnya kemanapun mereka pergi, yaitu selalu stay at home. Nah, betul sekali. Makanya kalau mereka jalan itu selalu pelan. Kenapa? Mungkin berat kali ya. Nah, gitu ya. Tapi mereka luar biasa loh, hebat. Meskipun mereka selalu membawa rumahnya itu kemanapun mereka pergi, tetapi apa istimewanya mereka? Luar biasa ya. Mereka tetap berusaha berjalan meskipun kadang berat. Nah, hebat ya. Kita harus belajar dari mereka juga loh. Dari dua ekor binatang ini, yaitu binatang ciptaan Tuhan. Apa tadi? Kura-kura dan siput. Good. Adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kita mau bernyanyi terlebih dahulu bersama dengan teman-teman kalian yang ada di sini ya. Ayo, tentang Nabi Nuh. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita yaitu tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, adik-adik tahu dulu nggak bahwa keluarga Nuh ini adalah keluarga yang iya betul, mengasihi Allah. Nah, Nuh dan keluarganya adalah keluarga yang mengasihi Allah. Yeay. Siapa yang mau termasuk keluarganya adalah keluarga yang mengasihi Allah? Iya pasti. Kita adalah anak-anak dari keluarga yang mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kalau kita atau keluarga kita tidak mengasihi Allah, tidak mungkin papa mama yang ada di rumah menuntun kamu untuk menonton video yang
guru-guru sekolah minggumu berikan, yaitu beribadah bersama lewat video. Karena kita adalah keluarga yang mengasihi Allah, maka adik-adik ikut beribadah di rumah. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah dan Allah juga mengasihi kita. Nah, adik-adik, kisah Nuh ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6, 7, 8, 9, ayat 1 sampai 17. Adik-adik baca ya nanti di rumah. Suatu kali firman Allah datang kepada Nuh, berkata seperti ini. Aku akan memusnahkan manusia karena kejahatannya. Buatlah bahtera, aku akan memusnahkan mereka. Wah, gawat ya adik-adik kalau Allah sudah marah. Nah, akhirnya adik-adik, Nuh dan keluarganya membuat bahtera itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, adik-adik perhatikan, mereka membuat bahtera itu dengan penuh semangat, di mana lebar, panjang dan tingginya mereka lakukan sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Di mana lebarnya berapa? 22,5 meter. Nah, itu dia ya. Lalu tingginya 13,5 meter. Bisa dilihat di sini. Lalu panjangnya berapa kira-kira? 135 meter. Kalau dipikir-pikir 1,5 kali lapangan sepak bola loh. Wah, besar sekali. Kita bisa pikir lapangan sepak bola pasti besar. Kalau setengahnya, wah lebih besar lagi. Wah, hebat ya. Nuh dan keluarganya bisa membuat bahtera sebesar itu dengan kekuatan dan apa? Dengan kemampuan mereka. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk membuat bahtera tersebut. Yeay, luar biasa. Nah, hebatnya lagi adik-adik, apa ya? Yaitu Alkitab mengatakan hewan jantan dan hewan betina masuk sendiri atau mereka bisa masuk sendiri ke dalam bahtera itu. Wah, hebat ya adik-adik, ajaib sekali ya. Bisa binatang atau hewan itu masuk sendiri ke dalam bahtera. Ternyata Allah sudah mengatur semuanya dengan baik. Setelah binatang atau hewan semuanya masuk ke dalam bahtera, dan Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera yang sudah mereka buat. Nah, adik-adik, setelah keluarga Nuh dan semua hewan itu masuk ke dalam bahtera tersebut, nah Allah menutupnya. Wow, hebat. Supaya apa? Mungkin supaya nanti ketika air itu datang, jadi airnya tidak masuk dan keluarga Nuh bisa selamat. Mungkinkah itu tujuan Allah? Kita lihat lagi. Singkat cerita, Alkitab mengatakan setelah Allah menutup pintu bahtera tersebut, lalu air hujan turun. Air hujan apa? Hujan lebat turun. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Ada berapa hari ya hujan lebat itu turun? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu hujan lebat itu turun selama 40 hari dan 40 malam. Wow, lama sekali ya.
karena hujannya terlalu lama atau hujan lebatnya terlalu lama, maka air pun semakin besar atau ada banjir besar. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ya? Semua makhluk ciptaan Allah kecuali yang ada di dalam bahtera, Alkitab mengatakan bahwa semuanya musnah, lenyap. Adik-adik, Alkitab mengatakan meskipun keluarga Nuh sudah berada di dalam bahtera, mereka juga harus menunggu apa? Airnya surut. Jadi saat hujan itu sudah berhenti, karena hujan itu berapa lama tadi nak? Ya, 40 hari dan 40 malam. Setelah itu hujannya berhenti. Tetapi Alkitab mengatakan keluarga Nuh dan semua hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu tidak bisa keluar dari bahtera itu. Kenapa? Karena airnya belum surut. Mereka juga harus tetap sabar lagi untuk menunggu airnya surut. Saat mereka berada di dalam bahtera sambil menunggu airnya surut selama 1 tahun 10 hari, mereka tidak kemana-mana, betul ya? Nah, tetapi Allah menyediakan segala kebutuhan mereka selama berada di dalam bahtera tersebut. Luar biasa ya adik-adik. Nah, sama kayak adik-adik sekarang, adik-adik juga hebat loh. Adik-adik juga pintar, adik-adik juga sangat sabar. Kenapa? Karena adik-adik masih sabar untuk tetap bermain, belajar, bahkan ibadah dari rumah saja. Itu luar biasa juga adik-adik. Itu juga sudah hebat ya. Hebat adik-adik semua loh, masih sabar. Setelah air surut, akhirnya semua hewan yang ada di dalam bahtera tersebut dan Nuh dan keluarganya bisa keluar dari bahtera. Nah, akhirnya mereka selamat. Nah, adik-adik, ada yang harus kita ingat juga nih. Ternyata keluarga Nabi Nuh ini saat mereka turun dari bahtera, mereka tidak lupa mengucap syukur kepada Allah. Wah, luar biasa sekali. Mereka memang tidak pernah melupakan Allah ya. Kenapa? Ya, keluarga Nabi Nuh adalah keluarga yang mengasihi Allah. Jadi dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaannya, mereka tetap bersyukur dan ingat kepada Allah. Wah, hebat. Lalu Allah memberikan satu tanda janjinya kepada Nuh bahwa dia tidak akan menghukum bumi ini lagi, menghukum dunia ini lagi, yaitu itulah pelangi. Nah, jadi adik-adik, pelangi adalah tanda janji Allah kepada Nabi Nuh dan juga kepada kita ciptaannya. Wow, luar biasa. Kak Ira jadi senang, ternyata Allah itu mengasihi kita ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita belajar untuk tetap sabar dan tetap tekun seperti Bapak. Iya, seperti Bapak Nuh yang selalu sabar, tekun, dan mau bergaul dengan Allah. Yuk adik-adik, mulai dari sekarang kita harus belajar lebih sabar lagi, lebih tekun lagi, dan taat kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Ira, aku mau bertanya dong, dengan cara apa ya? Yaitu dengan cara rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, lalu rajin membaca Alkitab juga, lalu taat kepada papa mama, mendengarkan orang tua, mendengarkan gurumu, dan mendengarkan guru-guru sekolah minggu yang mengajar.
ajar adik-adik. Itu adalah contoh-contoh sikap kita yang bisa kita tunjukkan kalau kita itu taat kepada Allah. Nah, demikian ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa ya. Ayo lipat tangan, tutup mata semuanya ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Nuh dan keluarganya, yaitu memiliki sifat sabar, tekun, dan bergaul kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sifat-sifat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati juga orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.